Tabrak-tabrak masuk ada gagasan. Serangan kepada paslon nomor urut 2 di hari-hari jelang pencoblosan ternyata justru menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Prabowo Gibran mendulang suara signifikan di TPS. Indonesia makin emas. Oke gas. Serangan itu seperti pernyataan Ahok tentang Jokowi Gibran tidak bisa bekerja, Koni Bakri tentang ratifikasi rencana pembelian pesawat Mirage, dan Prabowo menjabat hanya 2 tahun, serta film Dirty Forge yang ditayangkan di masa tenang. Nomor 2 orang gas. Ketiganya hanya ramai dan diramaikan di kelompok-kelompok tertentu saja, terutama yang memang menolak Prabowo Gibran. Sementara kelompok yang masih belum memutuskan memilih paslon atau yang masih bersimpati dengan Jokowi tapi belum memilih paslon, justru berbalik dan memberi dukungan kepada Prabowo Gibran. Temuan ini disampaikan oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani. Film Dirty Forge itu nggak ngaruh ya? Kita melihatnya justru bukan hanya tidak berpengaruh, justru positif buat kita. Oke. Karena kalau dilihat yang nonton banyak jutaan, tapi kita lihatnya mohon maaf itu hanya di chambers mereka aja yang ramai. Kita kan juga bisa mengidentifikasi. Jadi tidak melebar ke masyarakat, tapi hanya di chambers mereka saja. Dan dan kita sudah mengantisipasi bahwa pasti di saat-saat terakhir serangan-serangan itu pasti ada. Termasuk Dirty Koni juga. Ya salah satunya itu, salah satunya Mirage. Jadi kan di terakhir-terakhir ini ada 3 serangan gitu yang kita identifikasi. Satu yang Dirty Vote, kemudian serangan ke Pak Prabowo secara pribadi mengenai pembelian Mirage. Buat kita melihatnya ya ini blessing juga. Mungkin ini salah satu membuat suara yang menjadi lebih tinggi lagi karena sumbangan dari tiga faktor itu. Ada satu lagi sebenarnya bonusnya, Ahok. Betul, salah satu juga Ahok. Jadi itu juga yang mengkontribusi angka kita menjadi lebih tinggi. Jadi kita terima kasih juga. Pernyataan Rosan ini sekali lagi mengkonfirmasi bahwa masyarakat Indonesia sangat boleh jadi sudah muak dengan gaya-gaya kampanye yang menyerang dan menjatuhkan. Mereka memilih diam, tapi kemudian menyalurkan ketidaksukaannya itu dalam bentuk simpati dan dukungan kepada Prabowo Gibran di bilik-bilik suara. Selain itu, Rosan juga mengungkapkan kehadiran Gibran memberi pengaruh cukup besar bagi dukungan dari anak-anak muda. Gibran dianggap representasi anak-anak muda di panggung Pilpres. Kehadiran anak-anak muda di TPS-TPS pada pemilu kali ini meningkat hingga 68%, jauh lebih tinggi dari pemilu-pemilu sebelumnya. Faktor anak muda itu apakah memang lebih dikaitkan dengan Gibran atau ada hal lain? Ya tentunya faktor Mas Gibran ini memainkan peranan yang sangat penting dalam rangka merekrut pemilih muda ya, Gen Z, milenial, karena buat mereka ada perwakilannya. Anak muda bicaranya lebih nyambung dengan anak muda gitu daripada mungkin anak muda dengan Gus Ipang atau dengan saya mungkin. Gus Ipang masih muda. Gus Ipang masih muda, masih sangat muda, hatinya muda terus gitu ya. Jadi lebih nyambung. Jadi lebih klik lah ya. Lebih klik. Jadi faktor anak muda ini karena faktor Mas Gibran membuat mereka juga merasa ada wakilnya gitu. Meskipun dalam debat misalnya Mas Gibran kan mendapatkan tentangan yang begitu keras ya, misalnya terkait dengan etika pada saat dengan Prof Mahfud, karena itu nggak ada pengaruh terhadap anak muda. Ternyata nggak ada pengaruh, itu kan memang style anak muda, gitu kan. Style anak muda itu dan itu bagi anak-anak muda itu ya memang style seperti itu gitu. Dan ya kita lihat pada tanggal 14 Februari ya itu jawabannya. Pernyataan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ini mendapat pembenaran ilmiah dari hasil lembaga-lembaga survei dalam hitung cepat atau quick count. Prabowo Gibran nyaris menyapu bersih suara anak-anak muda. Hidup yang sulit silakan pamit, kita pastikan pilihan menuju masa depan Indonesia lebih baik dari yang kita pikirkan. Mari kita wujudkan, kita bisa putuskan karena di masa depan ada Prabowo dan Gibran. Oke gas, Prabowo Gibran paling pas. Prabowo Gibran, man of our time.